warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqqal khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil asrar. Wa ashhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Salatan wa salaman unji bihima min azabin nar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hayya bina ibtida awal fi siratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala kulli hal, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad du'a mauqufun bainas samai wal ard la tas'adu minhu syai' hatta tusalli 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, carilah wasilah, carilah perantara, bersungguh-sungguhlah dengan wasilah tersebut, dengan perantara tersebut, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Salah satu perantara kita untuk sampai seluruh hajat kita kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita, munajat kita terombang-ambing di antara langit dan bumi, tidak ada satupun yang sampai kepada Allah, sehingga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wasilah kita yang pertama untuk sampai semuanya kepada Allah. Masih banyak wasilah kita yang lain, kedua orang tua, guru-guru, orang-orang yang mengantarkan kita hingga kita bisa sampai seperti ini, itu adalah wasilah semua. Kita harus sungguh-sungguhin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masih banyak kelalaian yang kita lakukan, berupayalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa mendawamkan, mengistiqomahkan kegiatan rutinitas kita dalam rangka perbaikan dunia kita, lafaz kita, untuk persiapan akhirat kita, yang pada saat nantinya kita membaca Al-Quran, kita sholat, yang akan kita baca itu dengan menggunakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini alhamdulillah kalau bapak-bapak bisa hafal, ibu-ibu bisa hafal, ini fardu kifayah. Tapi membacanya dengan Al-Quran, membacanya di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran itu dengan tajwid, itu fardu ain yang tidak boleh diwakil ke. Setiap kita harus bisa membacanya dengan tajwid, fardu ain hukumnya. Berarti mau tidak mau kita harus memahami ilmu-ilmu tajwid tersebut. Nah, minimal di modul itu ada 5 ilmu minimal, berarti ada maksimalnya. Nah, minimal ini untuk modal dasar kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah terutamanya. Tanda baca yang ada 6 itu, alamah atau harokah, tempat keluar huruf yang ada 5 itu makharijul huruf namanya. Sifat huruf yang ada 18 itu, hukum bacaan yang ada 3, tafkhim tarqiq yang ada 4. Yang tanda baca yang kita ketahui itu apa namanya? Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Yang tempat keluar huruf yang 5 itu apa namanya? Syafawi, halqi, lisan, jaufi, khaisumi.
Sifat huruf yang 18 itu apa namanya? Hamas, jahar, syiddah, tawasud, rokhawa, istifal, isti'la, infitah, itbaq, ismad, izlaq, sofir, lin, qalqala, inhirab, tafasi, istitola, takrir. Hukum bacaan yang 3 itu mad, mim sukun, nun sukun atau tanwin. Tafkhim, tarkik yang 4 itu apa? Huruf isti'la, sudah tu gunna yang kedua, yang ketiga huruf ra, yang keempat huruf lam. Ini kita ulang-ulang terus agar terniang-niang, agar terbiasa. Ya. 3 bulan ini kita ulang terus, 6 bulan kita ulang terus, setahun ini kita ulang terus, niat ke hafal juga. Jadi jangan takut Pak ya. Jadi untuk hafalannya, untuk pemahamannya jangan takut. Kita ulang-ulangi terus. Ya, tinggal kita merasakan pada saat waktu Ustaz praktekkan, contohkan, kita bisa mengikutinya mana-mana yang harus kita bisa. Tanda baca yang 6 itu fathah, artinya terbuka, maksudnya mulut kita buka. Ya, simbolnya yang garis di atas itu bunyinya a atau o. Kasrah yang artinya menyeringai itu maksudnya bibir kita senyum, ya, senyum kita. Nah, yang simbolnya garis di bawah bunyinya i. Nah, kita sering masih bunyinya e ya. Maklumi tidak apa-apa kalau masih belum ya. Bukan untuk salah benar ya, tapi ini disesuaikan dengan makna tanda bacanya. Doma maknanya mencucu, ya. Artinya mencucu. Maksudnya apa? Munyung. Kalau monyong itu ternyata untuk nama hewan, nama binatang. Kalau moncong untuk apa? Kerbau, untuk banteng. Kalau moncong. Kalau monyong untuk monyet, munyung. Nah, munyung. Ustaz dapat kosakata baru, munyung. Munyung untuk manusia ternyata. Nah, itu bunyinya u. Sukun artinya mati, maksudnya kembali ke asal huruf. Nah, berarti kita harus tahu asal hurufnya. Apakah itu asalnya huruf bibir, asalnya huruf tenggorokan, atau huruf lidah. Ya, simbolnya setengah lingkaran atau lingkaran, bunyinya syaliha, huruf bibir, huruf tenggorokan, huruf lidah. Tasydid artinya ditekan, maksudnya neken huruf itu sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Kalau huruf bibir, ya, tekan di bibir, tenggorokan tekan tenggorokan, lidah tekan di lidah, disesuaikan dengan sifat keduanya. Kalau dia hurufnya tawasud sifatnya, maka lembut tekanannya. Kalau hurufnya sifatnya rokhawa, sedang. Kalau huruf yang sifatnya syiddah, kuat. Simbolnya seperti huruf W, bunyinya syalihah juga. Tanwin artinya ada nun sukun, maksudnya dibaca ada nun sukun, ditulis tidak ada nun sukun, ya. Simbolnya 2 garis, fathatain, kasratain, daumatain. Bunyinya n, maksudnya ujung sisi lidah kita ke langit langit. Itu tanda baca. Sekilas sangat sepele tanda baca ini, tapi kalau kita perhatikan, ini menentukan vokal akhirnya, a i u nya, ya. Vokal a i u nya. Nah, ini banyak kalangan tertentu menganggap ini sepele, hal biasa. Nah, tapi bagi kita tidak mungkin Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali membuat harokat itu, tanda baca itu, kalau tidak ada fungsinya. Kenapa dibuat tanda baca ini? Karena dilihat oleh Abu Thalib banyak mendapatkan laporan, banyak umat Islam pada saat itu salah, asal-asalan di dalam membaca Al-Quran. Akhirnya dibuatlah tanda baca itu harokat. Nah, sedangkan tempat keluar huruf juga sama demikian pelapasannya. Huruf bibir syafawi ada 4 hurufnya, fa, ma, bawa. Kita harus tahu fa itu di mana bunyinya. Peletakannya gigi atas kita, temukan bibir bawah bagian dalam. Mim 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Mulai hati-hati baca mim sekarang. Nah, ba 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Jangan terbalik mim sama ba. Mimnya ditekan, banya ida. Waw diawali bibir mencucu. Nah, waw itu tidak syiddah sifatnya, rokhawa, ngalir. Wah, hati-hati ini kan.
Ya. Kadang nak terbawa irama itu akhirnya neken waw itu. Banyak gitu ya. Halki huruf tenggorokan hurufnya ada 6. Ya. Aha, aha, gha, terbagi 3 pangkal tenggorokan. Aha, tengah tenggorokan. Aha, ujung tenggorokan. Gha. Lisan artinya huruf lidah, hurufnya ada 18. Qa, ka, ja, sya, ya, bola, naro, podata, dhodata, sozasa. Terbagi 10 tempat. Qa, pangkal lidah yang lunak ke langit-langit. Ka, pangkal lidah yang keras ke langit-langit. Ja, sya, ya, tengah lidah ke langit-langit. Bo, sisi kanan kiri lidah kita ke geraham atas, ujung lidah ke gusi atas. La, ujung lidah ke langit-langit. Na, ujung sisi lidah ke langit-langit. Ro, punggung lidah ke langit-langit. Po, data, ujung lidah ke gusi atas. Vo, data, ujung lidah ke gigi atas. So, zasa, ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Sambil menjelaskan, sambil praktek ke, diulang-ulang terus. Tak mungkin kita nak baca Al-Quran waktu sholat, baca Al-Fatihah, baca surat-surat pilihan sambil nyingok kopelan. Tak mungkin. Kesian makmumnya yang imam baca sambil nyingok kopelan, nak nyingok ke apa kendor bibir, tenggorokan lidah, sifatnya lucu kan. Nah, mau tak mau kita harus hafal, harus paham. Itulah kenapa Ustadz gunakan metode ibu ini. Ingatkan terus, bimbing terus, uji terus. Kalau zaman dulu Pak Mardan, zaman dulu itu gurunya baca kita ngikuti dari belakang, betul ya? Zaman dulu guru baca kita ngikuti dari belakang. Nah, itu namanya ingat, disuruh ingat, nyimak gitu. Nah, saat ini Ustadz gunakan juga metode itu. Apa itu? Ingat. Ustadz jelaskan terus, oce terus, bapak-bapak, ibu-ibu sambil dengar, sambil ngikuti dikit-dikit. Lama-lama bisa juga. Ya. Bimbing, ya kita bimbing, kita atur sama-sama ya. Jaufi artinya bacaan kerongkongan. Bacaannya ada 1, mat. Jaufi itu cuma 1 bacanya, mat itu. Mat juga nanti termasuk dihukum ya. Tapi kita masukkan dulu dia termasuk bacaan jaufi, bacaan kerongkongan. Dari kerongkongan artinya mat itu memanjang, manjangnya keluar dari dalam keluar. A, I, U. Nah, itu. Kalau huruf mat ada 3, alif, ya sukun, waw sukun. Itu nanti dihukum. Khaisumi itu bacaan hidung. Nah, kita kadang lewat ke bacaan hidung ini. Ada 3 bacaan hidung, mim sukun, nun sukun, tanwin. Di Al-Fatihah akhir-akhir ayatnya mim sukun, nun sukun. Maksudnya mim sama nunnya disukunkan, diwakafkan, di stop. Berarti dia bacaan hidung. Mulai dirasakan Bismillahirrahmanirrahim, masuk hidung. Seluruhnya masuk hidung itu. Kadang kita tidak selesaikan akhirnya itu ya, terburu-buru lah dan lain sebagainya. Itu sifat huruf sembari kita praktek ya. Kita terus praktek membaca Al-Fatihah dengan tanda baca dan dengan tempat keluar huruf. Kemarin masih dengan tanda baca ya. Nah, dengan tanda baca bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah hitung belum di situ di Al-Fatihah? Kalaupun belum hitung, kita hitung sama-sama. Ya. Fathah itu di dalam Al-Fatihah itu ada 47 kali. Berarti berapa kali kita mengucap? Lebih kurang 47 kali. Artinya apa? Terbuka, berarti 47 kali mulut kita nak dibuka di Al-Fatihah itu. Kasrah 32 kali. Artinya apa kasrah itu? Menyeringai. Berarti 32 kalian kita menyeringai, senyum. Doma artinya mencucu 6 kali di dalam Al-Fatihah. Sedikit ya, tidak perlu banyak munyung kita. Sukun 30 kali. Nah, kalau kita tidak tahu tempat keluar huruf, mana kita nak mengetahui membaca huruf yang bertanda sukun itu?
Tasydid 14 kali. Tanwin kosong, tidak ada ya. Nah, di situ. Waktu kita membaca, sekarang kita ulangi tempat keluar huruf sembari kita mengulangi tanda baca. Tetap diulang-ulangi Pak, jangan takut. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut. Tetap kita ulangi. Sekarang kita masuk ke tempat keluar huruf sembari kita mempraktekkan tanda baca juga. Kita masuk tempat keluar huruf. Waktu membaca Al-Fatihah terutama, kita harus tahu tempat keluar huruf dulu. Tadi kemarin kita jelasin tempat keluar huruf ada 5 kan? Syafawi, halqi, lisan, jaufi, khaisumi. Nah, sekarang kita lihat syafawi. Syafawi huruf bibir. Huruf bibir kan ada 4. Fa, ma, ba, wa. Nah, ibu-ibu identifikasi di ayat 1 ini, fa-nya ada tak? Tidak ada kan? Aman ya? Sekarang ma-nya ada tak? Ada berapa ma-nya? Sambil dihitung enggak apa-apa Bu, Pak. Ada mim. Ada 3 ya. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu baca mim. Apa pengertian mim? 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Ba ada berapa? 1. 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Waw tidak ada. Berarti huruf bibir cuman ada 2 di ayat pertama. Ba sama mim. Jumlahnya 4. Ya, ba-nya 1, mimnya 3. Waktu kita membacanya, bacalah dengan bacaan sesuai pengertian itu teorinya. Ba-nya tekan, mimnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Nah, berarti waktu kita membaca ini kita harus sadar. Huruf ba itu 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Huruf mim 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Kalau kita sudah bisa ini, teorinya paham, maksudnya nanti akan terbayang, oh ini dia kendak usah itu. Kenapa diulang-ulang terus teorinya? Waktu kita sudah terniang-niang, sudah masuk cara pemahaman kita, tinggal prakteknya ibu-ibu, bapak-bapak akan dengan sendirinya membacanya seperti itu ya. Kedua, halqi ya. Halqi ini artinya huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan ada 6. Ya. Huruf tenggorokan ada 6. Aha, aha, lo, kho. Nah, di sini di ayat pertama huruf tenggorokan ada alif, ada 1 pangkal tenggorokan. 2 alif, 3 alif, tapi alifnya ini tidak ada berfungsi, tidak dibaca, maka aman ya. Nah, 3. Kemudian ha pangkal tenggorokan 1 di lafzul jalalah, lafaz Allah. Kedua, tengah tenggorokan ain tidak ada, ha ada 2, ha tengah tenggorokan, ha. Ujung tenggorokan rin sama kho tidak ada. Berarti cuman ada 3 pangkal tenggorokan, alif sama ha 4, 1, 2, 3, 4. Tengah tenggorokan ada 2, 1, 2, jadi 6. Huruf tenggorokan di Al-Fatihah ada 6. Yang difungsikan, yang dibaca 3, ha sama ha. Berarti alifnya tidak difungsikan karena dia termasuk yang diwasolkan, yang tidak dibaca ya, langsung
Nah, cara bacanya sesuaikan pangkal tenggorokan hi, hir, roh. Tengah tenggorokan roh, roh, roh. Nah, waktu hanya kasroh hi, 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 harus terbiasa tengah tenggorokan. Ini nak dilatih-latih terus, tidak bisa sekali dua kali, harus berkali-kali sampai kita mengerti. Oh, seperti ini bacanya. Kita praktek ya. Kita praktekkan huruf tenggorokan. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dua tempat keluar huruf. Yang sudah hafal ba sama mim langsung masuk ke pakai. Yang hafal huruf tenggorokan juga langsung masuk ke pakai. Ayat 1 basmalah sudah 2 kali pengulangan. Huruf lidah. Huruf lidah ada 18 kan? Kita identifikasinya sin huruf lidah. Ya. Letaknya ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Coba. Bis. Lam ujung lidah ke langit-langit. Milah. Ujung lidah ke langit-langit, rasakan. Milah. Mimnya lembut ya, jangan kuat. Ro, punggung lidah ke langit-langit. Ro. Nun, ujung sisi lidah ke langit-langit. Ni. Ro, punggung lidah ya. Ro. Iya sukun, tengah lidah ke langit-langit. Sukun artinya mati. Iya sukun kembali ke asal huruf. Asal hurufnya tengah lidah ke langit-langit. Kadang kita baca ya sukunnya tidak tahu balik ke mana ya. Wallahu a'lam ya. Sekarang kita balik ke ya. Kalau kita dekatkan dengan huruf Indonesia itu huruf I, bukan huruf I. Huruf I. Tengah lidah ke langit-langit itu iya. Kalau dia mati i. Jadi waktu dia bacanya him, ha, i, y. Ya, kita praktek baca huruf lidah yang Ustaz tunjuk tadi. Bapak-bapak sebetulnya bisa latih sendiri dengan melihat pemahamannya yang ada di model itu, Pak. Pelan-pelan, ya. Kemarin kan Ustaz kasih resep kan. Habis subuh tanda baca, perhatikan. Habis zuhur tempat keluar huruf. Asar sifat huruf. Maghrib hukum bacaan. Isya tafkhim tarkik. Sudah. Limiko itu 5 waktu. Diulangi terus setiap hari. Bisa juga kayak yakinlah. Ya. Kalau tidak bisa berarti kurang banyak ngulang-ulanginya. Ulangi lagi sampai bisa. Karena fardu ain ya, baca Al-Quran dengan tajwid fardu ain. Jadi wajib ulang-ulangi terus. Tidur diulang-ulangi terus, tidak bosan. Makan diulang-ulangi terus, tidak bosan. Mandi tidak bosan. Ya, makan tidak bosan. Masa ngulangi ilmu tajwid bosan? Nah itu kan mustahil. Ya, tidak adil namanya kalau yang lain digawe ke setiap hari tidak ada bosan. Ini bosan. Sholat setiap hari kan? Oke, kita praktek. Rasakan huruf lidah itu. Ya, kita rasakan huruf lidah sesuai dengan tempat-tempatnya. Berarti Ustaz harus hafal dulu, Ustaz. Iya, mau tidak mau. Mau tidak mau pasti harus hafal dulu. Tapi tidak apa-apa, kita ulang-ulang terus, Pak ya. Kita cek sound. Ustaz dulu, rasakan tempat huruf lidahnya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih kurang 9 huruf lidah. Tapi yang dipakai cuma beberapa ya, karena ada yang tidak dibaca.
Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Sengaja Ustadz suruh simak dulu, mengikuti dulu. Ustadz yang ngoceh-ngoceh, bapak-bapak, ibu-ibu ngulang-ulangi terus tanda wajah. Nanti hafal sendiri. Yang keempat, jaufi, bacaan kerongkongan. Bacaan kerongkongan ada satu mat. Nah, berarti la kerongkongan, ma kerongkongan, him kerongkongan. Yang panjang ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Intinya jaufi itu bacaan kerongkongan itu mat, yang dibaca panjang kali itu nah. Jadi ada 3 ya di basmalah, la, ma, him. Jaufi artinya bacaan kerongkongan. Bacaannya ada satu mat. Mat itu memanjang. Setiap bacaan memanjang dia lewat jalur kerongkongan. Keluarkan dari dalam, keluar. Contoh, Bismillah. Ini tidak keluar. Yang keluar Bismillahirrahmanirrahim. Dikeluarkan. Jangan ditahan di tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillah. Keluar. Suruh keluar. Hirrahmanirrahim. Di luar, memanjang keluar. Kita praktek ya. Enak sebetulnya kalau kita sudah paham, apalagi sudah baca, tambah lama. Kita ulangi ya, start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Dipaksa keluar. Mat itu jaufi, bacaan kerongkongan dari jalur kerongkongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Selama ini kita baik nyebutnya mat-mat terus ya. Jaufi. Nah, itu. Terakhir khaisumi, bacaan hidung. Ada satu mim yang disukunkan ini nah, mim yang disukunkan. Bacaan hidung. Jadi kita bacanya masuk hidung. Him. Nah, kan? Him. Stop di hidung. Kita kadang lupa stop. Him. Langsung baik. Lupa jalur hidung. Pastikan hingga tetes terakhir. Nah, ada kan iklan susu itu kan, hingga tetes terakhir. Ini sampai mim sukunnya masuk ke hidung. Him. Sama-sama dari bismillah. 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 5 tempat keluar huruf ini sudah kita identifikasi satu-satu, baru digabungkan. Ya. Digabungkan baca itu. Diulang-ulang, dirasakan, Pak. Karena bismillah ini dibaca terus. Mulai dirasakan. Bismillah. Makanya kalau kita ngimam pertama kali ini kadang lambat ya. Kenapa? Baru latihan. Baru nak baca dengan tempat keluar huruf. Baru nak baca dengan tanda baca. Selama ini terobos bebu Diana, tak tahu tanda baca terbuka ni anak budak, tak tahu. Pokoknya baca baik tempat keluar huruf tak tahu apa huruf bibir tenggorokan lidah tak tahu. Alhamdulillah kita saat ini mulai membiasakan dengan tempat keluar hurufnya ya.
Kita lihat ayat kedua, alhamdulillah. Sifat nanti kita tuntaskan tempat keluar huruf seluruhnya, baru sifat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda bacanya kita sudah tahu, fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Ustaz tidak jelaskan lagi, cuma ngingat ke masih tetap harus pakai tanda baca. Ingat tadi huruf bibir syafawi, ada berapa huruf bibir? 4. Fa, ma, ba, wa. Ada tidak fa di alhamdulillahirabbil alamin? Tidak ada. Aman ya? Dosa kita bahas, kita lewat ke aman lagi. Fa memang tidak ada di Al-Fatihah. Mim ada berapa? 2 ya? 2, 1 mim yang kedua alham sama alamin. Apa penjelasan mim? 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan, jangan tekan. Ba ada satu Rabbi, bi itu tekan berarti Rabbil itu. Jadi 3 ya. Waw tidak ada. Kita praktek mimnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di banyak tekan. Jadi kalau baca alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil, bukan di ro-nya tekan. Kadang kita di ro-nya alhamdulillahi rabbil, di ro-nya bukan di ba, rabbil alamin, di ba-nya ya. Itulah kenapa kita harus mengenal tempat keluar huruf. Ya, kita praktek sama-sama, rasakan mim sama ba-nya ya. Ba-nya ditekan, mimnya tidak. 3 mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kita sudah tahu pemahaman itu, walaupun bapak-bapak, ibu-ibu tidak hafal ayatnya, suratnya, cuman ibu hafal ba ini 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Di mana wong bacanya kalau ketemu ba, bapak sudah tahu. Ditekan, itu tidak tekannya. Dalam hati kita udah tekannya itu. Zalikal kitabul la raiba fi. Kalau ada orang baca zalikal kitabul la raiba fi, hati ibu, hati bapak sudah mengatakan tidak tekan. Itu ya. Cuman hati-hati kakek bebala ini. Kamu tidak sabar anak nego biasanya. Hati-hati. Dijaga. Gunakan maklum. Gunakan maklum. Kita maklumi. Kenapa? Karena kita tahu belajar tajwid ini susah. Belajar ilmu tajwid ini susah. Banyak nih ilmunya nak dihafal, nak dipahami. Mungkin bisa jadi dia tadi belajar juga cuman belum bisa. Itu ya. Itu cara yang paling bijak, maklum ya. Oke. Kecuali pengurus masjid ini harus diurus, ini kan pengurus masjid harus dipantau nih memangnya. Kalau tidak kata yang 100%, yang 90% jadilah. Nah, jadi kalau ada yang protes ke pengurus, kami baru sanggupnya milih imam yang 40%. Oh ya sudah, maklum berarti kan. Tidak apa-apa pemahaman. Kalau baru sanggupnya 20% yang bisa jadi imam, maksud 20% itu kadar kemampuan membacanya bukan uangnya. Kadar membacanya itu baru 20%. Kami masih belajar galau, baru 20% yang benarnya. Yang 30, yang 70, 80 aja tidak tahu lagi, wallahu a'lam. Jadi ngerti kayak para guru-guru itu. Ya tidak usah ke kita Pak, guru-guru juga kadang kita lihat ya kadar kemampuan juga tidak ada sampai sempurna juga. Karena kita punya kekurangan masing-masing. Ada guru tuh tidak bisa nyebut roh, maklumi baik. Ya. Karena dia ustadz ngisi ceramah, kita tahu kita suruh jadi imam, dia juga maklum kan. Terdengar dia nyebut rohnya udah baca, maklumi.
Oke, kita lanjut. Huruf tenggorokan. Halki artinya huruf tenggorokan. Hurufnya ada 6 kan? Aha, aha, kho. Diulangi ya supaya hafal itu. A ada a. Al satu. Alhamdulillahirabbil. Ada alif ini. Sikok berfungsi, sikok tidak berfungsi ya. Di alhamdulillah ya. Ha ha ada satu. Lillahi. Ya, jadi 3 ya. Ain ada satu. Tengah tenggorokan. Alamin. Jangan ditekan, dia ngalir ke tengah-tengah. Alamin. Jangan hidung. Alamin. Alamin. Tengah tenggorokan. 3, 4 ya. Ha ada satu. Ha. Ham. Ham. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. A 1, H 2, Hi 3, Alif ini 4, Ain 5. Jadi huruf tenggorokan di Al-Fatihah ada 5 kali. Ada sikok yang tidak ada dibaca alif ya. Alif pertama dibaca. Nah ini belajar kita rasakan huruf tenggorokan. Ustaz baca dulu. Huruf tenggorokan. Bil alamin. Mulai rasakan huruf tenggorokan. 3 mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu latih 2 kali ngulanginya, huruf bibir, huruf tenggorokan. Cak itu Pak, Bu, tidak usah tergesa-gesa. Ini gawe kita setiap hari 17 kali baca minimal. Sholat 5 waktu. Betul Pak Maran? 17 kali sholat 5 waktu Al-Fatihah. Belum sholat sunat rawatibnya, belum sholat duhanya, belum tahajudnya, belum yang lain-lainnya. Tak dihitung lagi berkali. Belum disuruh mimpin Yasin pula, disuruh buka Al-Fatihah. Nah, lain sebagainya. Berarti sehari hampir 20 sampai 30 kali kita baca. Selama ini cuma baca-baca, coba digiring dengan tanda bacanya. Coba digiring dengan tempat keluar hurufnya. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depannya masih susah juga Ustaz. Tak hafal olehnya tempat keluar hurufnya. Diulang-ulangi ya, tak apa. Sabar. Huruf lidah, lisan artinya huruf lidah. Hurufnya ada 18. Kita ulangi. Qa, ka, ja, sya, ya, bo, la, na, ro, to, da, ta, zo, za, sa, so, za, sa. Kita ulang-ulang terus, hafal juga ulang-ulang. Ingat ibu, ingat bimbing uji. Kita ingat-ingat terus, kita bimbing terus, diuji terus juga. Ya. Huruf lidah, lam. Huruf lidah ada lam. Huruf lidah, ujung lidah ke langit coba al. Ujung lidah ke langit betul. Hamdu. Nah, du ini di mana letaknya? Ujung lidah ke gusi atas. Coba ujung lidah ke du. Ujung lidah ibu-ibu, bapak-bapak ke gusi atas. Nah, sudah mencucukan du. Doma kan mencucu du. Alhamdu. Rasakan ujung lidah ke gigi atas, ke gusi atas. Hati-hati yang gigi palsu lepas. Iya, ada pengalaman Ustaz meminimalisir keadaan ini. Ustaz ingat ke yang gigi palsu hati-hati. Waktu dorong ujung lidah ke gusi atas, jangan kuat gino, lepas. Pernah kejadian lepas. Coba du. Oke, lillah. Lam tadi di mana letaknya? Ujung lidah ke langit-langit. Lillah. Nah, itu lam ya. Ustaz ulang-ulang terus. Siapa tahu ada yang lupa. Tak apa-apa ya, Bu ya, Pak ya. Ustaz ulang-ulang terus tanya. Lillahi ro. Di mana letak ro? Punggung lidah
ke langit-langit. Coba ro. Bil lam tadi di mana? Masih ingat lam? Ujung lidah ke langit-langit. Lah 3 kali diulang ini. Enggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Allah. Nah, di mana la? Ujung lidah ke langit-langit. Hafal juga kan lama-lama. Mim. Ya, di mana ya? Tengah lidah ke langit-langit. Ingat ya ini ada terus di Al-Fatihah ayat 1 sampai terakhir. Harus tahu letaknya tengah lidah ke langit-langit. Nun. Ujung sisi lidah ke langit-langit. Tidak apa-apa bu. Yang sudah hafal disebutkan. Yang belum hafal, oh iya, kita baca terus ini. Diingat-ingat terus. Tidak apa-apa pak. Bukan bebelan, bukan apa. Memang lapasnya nih susah ngapalnya. Mudah memahaminya Ustaz. Kendak Ustaz itu paham kan Ustaz. Cuman 7 langkah dari sini lupa lagi. Iya, itulah kita ulang-ulang terus. Jangan takut Pak, dengan Ustadz kita ulang-ulang terus. Pengalaman Ustadz ngajar dari 2009 sampai sekarang, apa diulang-ulang. Yang hafal Quran pun dengan Ustadz kalau tidak ada diulang-ulang lupa juga. Ustadz tidak diulangi sebulan hilang hafalan 5 juz. Diulang-ulang juga terus setiap hari. Ini anak-anak, apalagi yang punya anak. Ini bukan punya anak, punya cucu ini. Anaknya punya anak lagi ini sudah. Wajar, yang anak-anak masih lupa-lupa, apalagi yang anaknya punya anak. Nah ini bukan punya anak lagi, ini anaknya punya anak. Sedikit yang anaknya punya anak tadi punya anak lagi. Ini caknya cicit itu ya. Oke. Kita praktek, rasakan huruf lidah. Yang ibu-ibu bapak-bapak bisa rasakan, yang belum diikuti dulu. Lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai. Alhamdulillahi Rabbil santai bu, baru 2 ayat sampai 7 ayat Ustaz tanya terus huruf biru tenggorokan lidah berkali-kali sampai itu deh. Saran Ustaz balik lagi diulang-ulangi juga ada apa? Lisan, jaufi itu apa artinya? Bacaan kerongkongan. Bacaan kerongkongan ada 1 mat, artinya memanjang. Berarti bacaan yang panjang ya. Manjangnya di luar. Kita lingkari. Alhamdulillah 1, Rabbil 2, Min 3. Ini jalur kerongkongan galau. Manjang. Keluarkan. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di luar. Keluarkan panjangnya itu ya. Kita baca sama-sama 3 mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh mak itu punya. Tak terpikir Pak Magdan mak itu punya mat itu ya bacanya. Biasa baca biasanya. Nah, itu diluarkan, tidak apa-apa dilatih. Insya Allah mudah kok, mudah karena diulang-ulang terus. Khaisumi, ini ada 2 khaisumi, mim sukun. Khaisumi kan artinya bacaan hidung. Bacanya ada 3, mim sukun, nun sukun, tanwin. Nah ini mim sukun, ini nun yang kita sukunkan. Berarti masuk ke hidung. Selama ini nah Pak Nopri baca alham masuk hidung. Lagi zikir biar tidak apa-apa. Mim sukun masuk ke hidung. Ya. Masuk ke hidung. Alham. Mulai. Alham. Hamnya masuk hidung. Alham.
cuman satu harokat. Jangan kelamuan. Kaki kelamaan lah masuk hidung digoyang-goyangnya. Alhamdulillah, salah. Satu kalimat, satu harokat, ya. Sudah tuh min, nun, alamin. Masuk hidung, mulai. Alamin. Dirasakan. Bu, Pak, pesan guru-guru, hidup ini nak dinikmati, jangan tak ada dinikmati. Makan itu kalau dinikmati sedap nian. Tukang cicip, nyicipin, mantap, enak, masuk itu ya. Jadi sekalian, kan kita kalau makan kan nyicip dulu ya, Pak Bu ya. Wih, mantap, enak, langsung baru makan. Nah ini juga kita cicipin rasa ke. Kalau orang belajar tauhid itu rasa ke dulu. Siru sari roti, rahasia di balik rahasia. Sirul asror, rahasia yang harus kita rasakan di dalam kolbu itu. Nah, sama kita membaca Al-Fatihah ini rasa ke. Kalau sudah terasa lemak, kita baca ya, mimnya sama nunnya. Rasa ke masuk hidung, satu harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai. Ke hidung. Wah, mulai sekarang protes pula. Ngapo bapak ini sekarang sejak jadi imam masuk hidung terus. Ya memang ada hukumnya nak. Ada hukumnya. Apa itu khaisumi? Baca ngomong pula Pak Nopri. Khaisumi. Bacaan hidung. Selama ini mati kendala dia. Pak Padran tak tahu masih hidung apa tidak, lewat-lewat baik. Tapi mulai hari ini kita mulai belajar ya. Nah nanti ala bisa karena biasa. Pertama pelan dulu kan. Kayak kalau rata biasa lancar juga lama-lama. Ya. Ustadz, guru-guru selalu ngomong juga. Kami dulu baca pelan juga, tidak ada langsung ngebut. Sama becak mau belajar motor. Namanya baru belajar. Nak ngegas tuh nyingok dulu mana gas ya. Nak ngerem nyingok dulu kanan kiri mana rem. Coba kalau lah biasa. Pandangan tetap ke depan biasa baik, ngegas ngerem. Karena belum terbiasa, masih dilirik-lirik. Nah, yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu karena belum terbiasa, pasti akan ngelihat-lihat terus. Mana huruf bibir, mana huruf tenggorokan, mana huruf lidah, mana jaufi, mana khaisumi. Pasti. Ini kalau tidak ada biasa ke, tidak baca-baca Pak Maran. Nak dibiasa ke. Motor tu nak dibawa terus. Jadi lancar kita terbiasa. Ini nak dibawa terus Pak Jahri. Kalau tidak dibawa terus huruf bibir, huruf tenggorokan, tidak baca-baca kaget. Itu ya. Kita ulangi, lanjut. Sudah lagi khaisumi, Ar-Rahmanir-Rahim. Siko ayat lagi. Berarti minggu depan kita tuntaskan. Kalu ya, kalu. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua ayat, Ustaz masuk ke dua ayat. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita ulang lagi. Dua ayat kita baca ya. Ustaz ulangi. Syafawi, huruf bibir. Huruf bibir ada 4. Apa be? Fa, ma, ba, wa.
Fa tidak ada. Ustaz sudah pesankan di Al-Fatihah tidak ada fa. Lewat ya. Lewat dulu gigi atas, bibir bawah, bagian dalam. Mim. Di mana penjelasannya? Mim. Dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Ada berapa kali mim? 1, 2. Di ayat keempat 1 ya. Oh 2 mi ya. Mi. Apa pengertian mim tadi? Dua bibir. Biasa ke jangan tekan. Terus ba tidak ada ya. Ar-Rahman tidak ada. Maliki Yaumiddin tidak ada. Waw Ar-Rahmanir Rahim tidak ada. Maliki Yau ada. Waw. Apa waw itu pengertiannya? Diawali bibir mencucu. Wawnya sukun, mencucu. Kembali ke asal huruf waw mencucu. Jadi yau, coba yau mencucu tak? Ustaz berusaha kolaborasikan antara teori dan praktek. Yau, gitu ya. Kita praktek huruf bibir. Ingat pengertiannya tadi, mim tadi apa? Dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Ar-Rahmanir Rahim. Mulai. Maliki Yaumiddin. Mulai. Maliki Yaumiddin. Mim itu apa pengertiannya? Dua bibir dirapatkan. Yaumiddin. Dalnya yang ditekan. Yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak tadi bersuara. Mimnya tadi tekan. Yaumiddin. Bahaya, tak boleh tuh ya. Masih kedengaran telinga Ustaz? Tolong yang lain baca semua biar Ustaz bisa dengar. Yang asing-asing itu kedengaran. 3, mulai. Maliki Yaumiddin. Oh, mak itu rupanya ya. Huruf tenggorokan halki. Huruf tenggorokan ada 6. Ulangi. A, ha, ro, kho. Apa dak hafal diulang-ulang terus? Ada nak 3 kali 4 kali kena ulang di sini nak? 3 ayat 3 kali. Pembukaan tadi diulangi sekali sama 4 kali. Setiap minggu kita ulangi. Insyaallah hafal. Jangan takut. Ada 1 Ar-Rahmani ada juga tapi tidak berfungsi ya. Yaumiddin, mid ada juga alif tapi tidak berfungsi. Yang satunya Ar-Rahman tidak ada, Yaumiddin tidak ada. Ha tengah tenggorokan. Ain tidak ada ya, ain tidak ada. Ha ada 2. Rahim. Ujung tenggorokan ra sama kha tidak ada. Berarti dia cuman ada pangkal tenggorokan a, ada 1 2, yang di sini 1. Yang tengah tenggorokan di ayat 3 ada 2. 1 2. Jadi ada 4 di sini. Di Ar-Rahmanir Rahim ada 4. Di Maliki Yaumiddin cuman ada 1 alif, tapi tidak berfungsi. Kita praktek huruf tenggorokan. Ustaz dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Mulai. Ayat keempat tidak ada, tapi kita baca Maliki Yaumiddin. Mulai. Maliki Yaumiddin. Diulang-ulang terus. Jangan ke yang sudah tua-tua, yang anak-anak pun juga Ustaz masih ulangi, Pak.
Ya. Yang remaja-remaja juga, yang muda-muda juga, 30-40 masih juga susah juga ngapal ternyata. Ya. Sudah banyak campuran nih, sudah ilmunya lah banyak. Kalau dulu lemah di zaman Nabi, di zaman sahabat, Al-Quran dulu, setelah Al-Quran baru yang lain, baru hadis Nabi, baru ilmu-ilmu lain. Kita nih sudah campur, nak belajar matematika, nak belajar bahasa Inggris, nak belajar banyak ilmu. Jadi wajar kalau nak nerimanya tuh susah. Kalau dulu sikok-sikok fokusnya Quran dulu, selesai Quran baru pindah hadis, selesai hadis baru pindah ilmu-ilmu alat. Kita sekarang balik lagi ke Quran, belajar kemana-mana, guru bahasa Inggris, guru matematika dan lain sebagainya. Balik-balik pada persiapan akhirat, balik lagi Quran. Tak apa-apa, jadilah. Kalau dulu pertamanya Al-Quran, sekarang baliknya Al-Quran, tak apa-apa, masih sama judulnya. Oke, huruf lidah. Huruf lidah ada 18 lisan ya. Kita sebut sama-sama. Qa, ka, ja, sha, ya, dha, la, na, ra, ta, da, ta, dha, za, sa, so, za, sa. Hafal juga, diulang-ulang terus. Oke, kita lihat. Qa tidak ada. Ka ayat 3 tidak ada, ayat 4 ada. Coba. Ki. Pangkal lidah yang keras. Ki. Ki. Oke. Ja tidak ada, ayat 3 ayat 4. Sha tidak ada. Ya ada. Hai. Di mana letak ya tadi? Tengah lidah, langit-langit. Hi, hai, hi. Ini ye, yau, yau. Rasakan tengah lidah ke langit. Yau, din, din. Nah, ngerasakannya itu. Ja, syaya, bo tidak ada. Lam, lam ada, ini lam. Cuman tidak dibaca 1, 2. Lam. Di mana letak lam? Ujung lidah ke langit-langit. Li. Li. Rasa ke ujung lidah. Cuman 1 yang berfungsi. Ini ada juga. La, na, nun. Di mana letak nun? Ujung sisi lidah ke langit-langit. Coba ni, 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 ni. Din, balik ke ujung sisi lidah ke langit-langit. Din. Nah, ujung sisi lidah ke langit-langit. Lah, ro, di mana letak ro? Punggung lidah ke langit-langit. Ro, ro, ro. Nah, itu. To tidak ada. Da ada, da. Din. Di mana letak da? Todata. Ujung lidah ke gusi atas. Rasakan ujung lidah kita ke gusi atas. Oke. Da. Di. Nah, ini din, sama-sama. Din. Nah, rasakan itu pelan-pelan. Dha tidak ada, za tidak ada, sa tidak ada. So tidak ada, za tidak ada, sa tidak ada. Aman. Kita praktek huruf lidah. Tidak apa-apa Pak, kita ulang-ulang. Punggung lidah ada, ujung sisi lidah. Enak. Ya, tengah lidah ke langit-langit. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Maliki yaumiddin. Mulai. Alhamdulillah, waktu mid tidak neken lagi. Tadi masih ada yang neken di sebelah sini tadi. Sebelah sini katik suaranya, jadi tidak kedengeran Ustaz. Sebelah sini Ustaz kedengaran, ada yang neken tadi, ada dui kok neken. Di sini tidak kata yang neken. Ngapa kata kedengaran?
Kate suaranya kemana suaranya? Bersuara. Kalau bersuara bisa dengar Ustaz. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak bersuara susah Ustaz nak dengar. Iya. Wajar kata Pak Maidan kami ketahuan. Ya kami bersuara ini tidak ketahuan wajar. Kate suaranya Pak. Tidak apa sama-sama tidak apa. Jaufi, apa arti jaufi? Bacaan kerongkongan. Bacanya cuma ada satu. Apa itu? Mat. Yang dibaca panjang. Ar-Rahman panjang kan? Ar-Rahim panjang. Panjang. Din. Ingat mat itu memanjang. Bacaan jaufi. Apa itu? Bacaan kerongkongan. Berarti keluar kerongkongan. Ar-Rahmanir-Rahim. Keluar ya. Maliki yaumiddin. Diluarkan. Kita baca Ar-Rahman. 3 mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Keluarkan ya. Mulai 4. Ada suaranya galau, tidak kedengaran mimnya. Ustaz tadi masih terdengar mim, penasaran. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rutin Bapak, Bu, kita ulang-ulang terus. Allah bisa karena biasa. Kita sekarang sudah tahu untuk mendapati sesuatu tuh kejar terus, istiqomah. Ya, hari ini dapat, besok lagi, sampai kapan dapatnya? Kenapa? Jangan sampai malaikat ini bosan nyatat kita kanan kiri. Pak Maidan ini lagi. Nah, mulai belajar itu agak terkejut malaikat. Nah, tumben bagus ini nih. Nah, mimnya tak tekan lagi. Itu. Maaf Pak Maidan, Ustaz istilah ke Pak Maidan. Malaikat kanan kiri nyatet. Waktu kita Al-Fatihah dicatatnya, seluruh aktivitas kita dicatat. Kita ambil di Al-Fatihah. Nah, mimnya alhamdulillah kata malaikat, tidak ada ditekan lagi. Dalnya, pas nian ujung lidah ke gusi atas. Ustaz sering kalau ceramah kematian nyebut ayat Yasin itu nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah yang hidup ke, Allah yang mati ke. Apapun yang kita tinggal ke, jejak-jejak yang kita tinggal ke dicatat kalau ahsaynahu, sangat detail oleh Allah. Yang disuruh siapa? Malaikat, nyatanya sangat detail. Kita nih caknya duduk ini. Karena catat kalau Pak Nopri itu tertidur sebentar, dibuat tadi. Jangan takut, dibuat itu. Kalau tertidur di dalam majelis itu tetap doa malaikat, ya. Yang tidak kata doa malaikat itu yang tidak hadir di majelis. Kalau yang ada di hadir majelis tidak apa-apa. Nyender jadi saksi dinding tuh. Ya. Jadi saksi, banyak-banyaklah nambah saksi. Wajar di Palembang ini terutama kalau pengajian banyak di dindingnya loh. Ngapa kata Ustaz itu makin banyak saksi makin bagus. Duduk saksi, nyender saksi juga. Mana? Iyau. Mencucu dia. Ka. Ya ki. Ya, ki ini itu nanya sifat. Sifatnya itu ada 5. Yang pertama hamas, keluar napas. Maka dia maliki. Ki, ada kayak keluar napas. Ki, benar. Bukan maliki, tapi maliki. Ki, ya. Sedikit ki. Selama ini kita baca ki. Nah, sekarang ki. Ya. Mulai makin tua makin hati-hati, makin nikmati hidup, makin menikmati dan makin teliti. Apalagi kita sudah tahu ayat Al-Quran, Allah nyuruh malaikat nyatat kita sangat detail. Selama ini kita masa bodoh tentang itu, tapi sekarang mulai perhatian, mulai dicatat galau oleh Allah. Ya.
Bukan Allah mulai mencatat, kita ini mulai menyadari, oh ternyata gawe kita dicatat galau oleh Allah. Mulai hati-hati kita. Makin banyak saksi makin dak apa. Dulu Ustaz kapal-kapal ke Pak jam sama cincin Pak. Karena sering ceramah, oh makin banyak saksi, makin bagus Pak Ustaz pakai ini. Dulu dak kalah pakai ini. Ngapa dak lama betakoan enggak tahu wong, Jadi sekarang makin banyak perapat nih dak apa-apa Pak, dipakai ini. Dipakai makin banyak saksi ya. Itu sudah sekilas. Kita lanjut nanti ayat kelima, keenam, ketujuh pekan depan tempat keluar huruf kita ulang-ulang terus belajar rasakan. Insyaallah setelah itu sifat huruf baru kita masuk pelajaran hukum bacaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri mengupas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.